Om Swastiastu. Saya Kunti Dewi Dasi Aryawan dari kelas 11 IPA 2 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari pembagian polinomial. Sebelumnya, pembagian polinomial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembagian polinomial dengan cara bersusun. Yang kedua ada pembagian polinomial dengan cara Horner. Dan yang ketiga ada pembagian polinomial dengan cara Horner. Untuk poin pertama, kita akan membahas tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun. Nah, di sini disediakan contoh soal, yaitu menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial dari x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 3x plus 1 oleh x min 2. Untuk langkah pertama, kalian bisa menulis pembagiannya terlebih dahulu. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalian bisa bagi x pangkat 3-nya saja dengan x di sebelah kiri dan akan menghasilkan x kuadrat. X kuadrat di sini kita bisa kalikan dengan x min 2 yang akan menghasilkan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat. Lalu kita kurangi dan akan menghasilkan 6x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa bagi 6x kuadratnya saja dengan x-nya saja dan akan menghasilkan plus 6x. Plus 6x kita bisa kalikan dengan x min 2-nya lagi dan akan menghasilkan 6x kuadrat min 12x. Dan kita kurangi, lalu menghasilkan 15x plus 1. Lalu 15x-nya saja kita bagi dengan x-nya saja dan menghasilkan plus 15. Lalu kita kalikan kembali 15-nya dengan x min 2 dan akan menghasilkan 15x min 30. Lalu kita kurangi lagi dan menghasilkan 31. Nah, untuk jawaban di sini kita bisa melihat pada bagian atas x kuadrat plus 6x plus 15 itu adalah hasilnya, dan untuk sisanya ada 31 di sini yang terdapat di bagian bawah. Jadi, kesimpulannya, hasil dari x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 3x plus 1 oleh x min 2 itu adalah x kuadrat plus 6x plus 15 dengan sisa 31. Oke, untuk poin kedua ada pembagian polinomial dengan cara Horner. Nah, di sini kita diberikan contoh soal lagi, yaitu menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial 2x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 6x plus 2 oleh x min 2. Nah, untuk langkah pertama kalian bisa mencari x-nya dulu. Nah, untuk cara mencari x-nya, kalian bisa mencari dengan menemukan pembuat nolnya dulu. Dengan cara kalian bisa menulis x min 2 sama dengan 0, lalu pindahkan 2-nya ke ruas kanan menjadi x sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan x-nya, kita bisa menulis koefisien dari pembaginya, yaitu ada 2, 8, 6, dan 2. Lalu kita bisa tulis atau membuat garis seperti ini, dan jangan lupa untuk mengosongkan bagian bawah dari 2. Lalu kalian tulis x-nya, nilai x di sini adalah 2 di sebelah kiri. Lalu kalian turunkan 2-nya. Nah, caranya adalah 2 yang bagian bawah di sini kita kalikan dengan 2 di ruas kiri. Dan hasilnya kita tulis di bawah angka 8. Yaitu 2 kali 2 adalah 4. Dan setelah kita mendapatkan hasilnya, 8 di sini, kita tambahkan dengan 4 yang akan menghasilkan 12. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian bisa mengalihkan 12 dengan 2 di sebelah kiri yang akan menghasilkan 24. Kita tambahkan lagi 6 dengan 24 yang menghasilkan 30. 30 dikali 2 mendapatkan 60, lalu kita tambah 60 dengan 2-nya mendapatkan 62.
Nah, di sini 62-nya merupakan sisa dari pembagian di atas, dan 2, 12, dan 30 merupakan hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat plus 12x plus 30. Dan poin terakhir, yaitu pembagian polinomial dengan cara Horner ini. Contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 3x plus 2 oleh 2x kuadrat min 6x plus 6. Untuk langkah pertama, kita bisa mencari K1 dengan K2-nya dengan cara untuk mencari K1 kita bisa menggunakan rumus min C per A, dan K2-nya kita bisa menggunakan min B per A. Nah, di sini A, B, C-nya sudah kita bisa lihat di sini. A-nya itu adalah 2, B-nya adalah min 6, C-nya adalah 6. Jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. K1-nya adalah min 6 per 2, dan K2-nya min dikalikan min 6 per 6. Jadi K1 adalah min 3, dan K2-nya adalah 1. Oke, selangkah selanjutnya, jika sudah menemukan K1 dan K2, kalian bisa menuliskan koefisien dari pembaginya. Di sini ada 3, min 4, 5, 3, dan 2. Dan kalian buat tabel lagi, dan tambahkan sekat. Lalu di sini kalian bisa mengosongkan bagian yang tertera di slide. Lalu K1 dan K2-nya kita bisa lihat di sebelah kiri. Lalu kita turunkan seperti pada poin 2. Kita turunkan lagi 3-nya, lalu kita bisa kali dengan 1. Dan akan menghasilkan 3. Dan hasilnya di sini kita tulis di bawah angka 4. Lalu kita kali kembali 3 yang di bawah ini dengan 3 di sebelah kiri. Jadi 3 dikali min 3 adalah min 9. Lalu kita bisa menambahkan min 4 dan 3 di sini menjadi min 1. Nah, min 1 di sini kita kali kembali dengan 1 di sebelah kiri menghasilkan min 1. Lalu min 1-nya kita kalikan min 3 menjadi 3. Lalu kita tambahkan 5, min 9, min 1 akan menghasilkan min 5. Oke, min 5 di sini kita kalikan kembali dengan 1 yang akan menghasilkan min 5. Kita bisa tulis di bawah 3 tadi. Lalu min 5 kita kalikan dengan min 3. Hasilnya kita tulis di bawah 2 yang akan menghasilkan 15. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan min 3, 3 dan 5 yang akan menghasilkan min 5. Lalu kita bisa menambahkan 2 dan 15 yang akan menghasilkan 17. Nah, di sini 3, min 1, dan min 5 merupakan hasilnya, dan min 5 dan 17 merupakan sisanya. Jadi, hasilnya adalah 3x kuadrat min x min 5 dengan sisa min 5x min 17. Sekian dari presentasi saya. Dan untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan juga dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.